Tole bilang sama si Faris, Riz, udah tunggu sini aja deket kok. Gue turun ke bawah doang, gitu, ambil air doang. Gue 2 jam mungkin dia, katanya deket gitu. Gue disasarin sampai Puncak Sarip, jauh bang. Pas ada kilat, itu sosoknya cewek, tinggi, rambutnya panjang, jadi kayak pas banget depan tenda gue. Tole pun melihat. Astagfirullahaladzim. Sebelum pos 1 ada suara ranger. Di mana gitu. Akhirnya anak-anak pada bilang, di sini nih, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua nih, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Billy. Aduh abang. Halo bang. Gimana kabarnya bang? Baik. Sehat bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, iya, Bang Billy siap. nih, gitu kan. Nah sebelum Bang Billy ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak deh Bang. Yep. Udah meluangkan waktunya datang ke sini Sama-sama. gitu kan, untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih Bang ya. Yep. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Billy nanti, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu kan ya. Oke. Nah ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Oke. Katanya Bang Billy punya pengalaman saat naik Gunung Merbabu tuh. Betul banget. Sampai akhirnya ada keganjilan dan turun tuh kaki, mohon maaf, dibikin lumpuh. Betul. Dan kuncen itu sampai turun tangan. Betul. Emang itu kejadian tahun berapa ya Bang? Itu tahun 2022. 2022, Iya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu, Oke. September 2022. Kan Merbabu banyak jalur nih. Betul. Itu lewat mana tuh? Ini kita lewat via Tekelan. Tekelan. Oke, ini mungkin jadi salah satu jalur favorit bagi pendaki juga kali ya. Betul, legend juga. Legend kan? juga gitu kan. Tuh berapa orang itu Bang pendakian? Pendakian 5 orang. 5 orang. Cukup lah untuk pendakian tuh yang nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi juga gitu kan ya. Oke, ini gue penasaran sih gimana sampai akhirnya, mohon maaf kaki Bang bilang pelumpuh sampai akhirnya kuncen tuh turun tangan gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang, ceritanya Bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Billy kopinya. Oke, siap. Betul, kopinya mantep Bang. Mantap. Kopi Tekelan ini. Ini ya? Yoi. Kalau ngopi harus ada Ah iya. Bener, kalau nggak ada kayak kurang. Kurang ya. Oke, udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Ini kan kita berlima sebenarnya nggak ada niatan untuk ke gunung. Nah pas banget ada salah satu donatur yang ikut juga, itu ngajak kita ke gunung dan itu maunya Merbabu via Tekelan gitu. Nah pada saat itu bukan berlima, malah berempat.
Jadi salah satu temen gua itu belum kita hubungin. Oke. Nah, jam 3 pagi itu kita cari base di Pasar Lembang, Ciledug. Oke. Udah ketemu, baru kita hubungin salah satu teman kita itu yang bernama Tole. Akhirnya dia mau karena Tole ini memang sering banget naik gunung, terus juga udah sering juga di tekelan. Jadi otomatis kita bawa dia gitu. Jadi kita udah prepare segala macam, namanya persiapan belum matang ya. Nah, kayak nesting, kayak peralatan-peralatan yang lain, gitu tenda kurang satu gitu. Jadi kita siap-siap dulu nih. Dan ketika kita udah full semua, udah barang-barang udah siap semua, donatur bilang, kenapa sih nggak pagian aja, jam 8, jam 9-an. Padahal tiket yang kita udah beli itu di Lembang itu jam 5:30. 5:30 apa nih? Setengah 6 pagi. Oke. Nah, pada saat itu pas banget kenaikan BBM. Jadi kenaikan harga tarif bus juga kan. Sudah, habis itu langsung menuju ke Kampung Rambutan. Kita naik gokar ke Kampung Rambutan. Akhirnya sampai di sana nggak ada. Ya kalau Kampung Rambutan tahu sendiri lah ya. Viewers juga pada tahu lah ya. Banyak banget yang udah nih ada nih gitu. Oknum lah ya. Oknum lah itu. Akhirnya kita ya udah memutuskan untuk beli tiket itu. Kita tanya berapa jam, 1 jam. Itu jam 9 kita udah di Kampung Rambutan, sejam palingnya jam 10 kita berangkat. Tapi enggak berangkat, busnya nggak datang. Iya kan, ekspektasi kita kan busnya bagus gitu kan, karena kan harganya kan memang tinggi banget gitu. Datang itu jam 1:30 ternyata. Itu kita udah kesel juga, emosi juga. Udah datang, pas kita lihat busnya, ya emang nggak layak buat dijalankan lah bus itu. Dan nggak sesuai sama harga. Betul, nggak sesuai juga karena setiap pintu keluar tol itu pasti penumpang lain. Sampai di tengah-tengah kursi itu ya, itu jalanannya tuh sampai mereka pada bawa kursi sendiri gitu. Perjalanan itu sampailah malam. Itu jam 7:30. Jam 7:30 malam itu sampai di Pasar Sapi. Nah, kejanggalan pertama gue sendiri yang ngomong dan gue itu teriak ngomong sama anak-anak lain, kayaknya gue pernah kesini. Padahal gue kalau ke Merbabu kan udah 2 kali, ke Selo sama Swanting. Nah via TKL memang belum, tapi turunnya ini kok kenapa di Pasar Sapi? Gue belum pernah Pasar Sapi. Si Faris temen gue ngomong, lu jangan teriak-teriak, udah malam, nggak enak. Emang lu pernah kesini? Kayaknya gue pernah kesini gitu. Sama siapa? Nggak tahu ya sama siapa gitu. Akhirnya kita nunggu jemputan dari base camp, mobil bak gitu. Itu jam 9:30. Itu udah lumayan sih. Kita datang, kita ke base camp. Kan harusnya di gunung itu kan via online ya. Pendaftaran via online kan. Kita enggak. Kita langsung gitu karena kita udah tahu si Tole gitu. Ya udah Le, gimana caranya ini kita daftar gitu. Ya udah sini KTP semuanya gitu. Udah diurusin sama Tole. Malam udah enak aja, tinggal ngeteh, ngopi ya kan, nyantai di base camp, istirahat. Terus paginya kita lupa. Ada konsumsi kita belum. Logistik. Iya, logistik kita belum. Akhirnya ya udah di penduduk desa yang jualan sayur, jualan beras kita beli gitu. Walaupun di depan base camp kan ada warung ya. Ya telur, Indomie juga kita beli, minyak-minyakan. Udah. Itu di base camp itu udah banyak orang untuk mau naik karena itu posisinya jam 8, jam 7:30. Posisinya udah naik, kita belum. Itu kita masih prepare. Orang base camp cuman bilang begini, kalau
kalau kalian nggak ada wenjangan buat kalian karena kalian bawa tole ini gitu, tole udah tahu gitu. Setelah mau berapa hari di atas kata mereka. Gitu. Nah di perbekalan ini kan udah beli nih kita nih logistik semua keril kita kumpulin satu depek kan, jadi 4 keril 1 depek dikumpulin segala macam. Ada satu keril yang nggak mau dibuka, itu keril oncom. Jadi gua ada berlima, gua sendiri, Tole, Faris, Jimmy, Faris, Oncom sama Rifki. Sorry berenam. Berenam. Dan ini masing-masing ada apa bawahnya udah kita proper lah. Dan si Oncom yang nggak mau dibuka kerilnya. Habis itu kita naik dan itu udah ada wenjangan sih sebenarnya, tapi gua nggak dengar mereka anak-anak yang dengar. Wenjangan dari base camp. Base camp. Wenjangan cuma gini, jangan ada yang merah dan ada yang hijau. Apapun itu atribut. Warnanya. Tapi kita ada cover keril warna merah, depeknya warna hijau. Ya kan, itu udah salah. Namanya napas Jakarta ya, napas tongkrongan, rokok, terus nge-vape juga. Ada yang kenok gitu, terus ada yang minta break mulu. Itu dari base camp ke 1 itu kan emang panjang ya, cukup panjang via tekelan itu. Dan akhirnya ke 1 makanlah bang, makan. Karena kan kita pendaftaran dapat kupon untuk makan dong, untuk penukaran makanan. Makan di 1 isi air yang kosong karena masih banyak air 1 dan 2 kan, pos 1 dan 2. Dan itu memang agak kabut bang, kondisinya agak kabut. Ya bahasa-bahasa yang Jakarta kayak kotor gitu kan, emang anak-anak tongkrongan emang sering kayak gitu ya lah ya. Kedua gerimis nih, kabut-kabut gerimis, ya otomatis kan kita pakai jas hujan, jas hujan segala macam. Tole yang tadinya orang situ itu kram kaki. Ya gue berpikir kayak, kan lu udah sering naik gunung, terus juga lu udah sering banget nih di tekelan. Lu sampai di tekelan tuh sampai 2 bulan di atas gue gitu ya, dalam hati. Kok lu kram gitu, ada apa gitu. Mungkin nanti ada fotonya pas Tole kram. Kita nungguin dulu Tole gitu. Terus Tole bilang, guys gantiannya gue bawa depek gitu. Ya udah gantian. Akhirnya gue pegang depek gitu. Gue gantian megang keril, naik ke pos 2. Itu cuacanya makin deras tuh bang, gerimis gede, makin deras. Terus kita ke pos 2 juga kita ngopi doang kan. Karena kan kita berangkat itu jam 9:30 dari base camp. Terus sampai pos 2 itu jam 1. Gitu, jam 1. Pokoknya kata Tole, jangan sampai malam kita buka tenda. Jangan sampai maghrib buka tenda. Kira kita ngopi doang di pos 2. Udah. Dan dari pos 2 itu deres bang. Deres banget hujannya. Deres banget. Belum kena badai nih. Pas mau kan emang cukup terjal tuh, dari 2 ke 3 jalanannya kan daki banget. Itu anak-anak udah pada menggigil, udah kena badai, udah angin kenceng segala macam, pengen neduh juga kan, pohon tetep aja merembes-rembes juga gitu. Nah, Oncom yang depek yang kerilnya nggak mau dibuka, kenok bang. Seketika kenok, kenok. Itu anak-anak udah panik. Break. Oncom udah bilang break. Kenapa? Gak bisa nih gua, gak bisa ke atas nih. Kenapa gitu? Ini keril gua berat banget gitu, berat banget. Terus Tole juga ngangkat. Ini berat banget, lu tadi di ini gak sih, dibuka gak sih? Gua nggak mau buka gitu. Emang apaan isinya? Tenda yang isi 6, air itu ada 6. Terus ya peralatan dia segala macam sama alat-alat masak juga.
gila, kok berat banget ya kata gue. Mau dikeluarin nggak? Gitu kata si Jimmy, mau dikeluarin nggak? Terus gue bilang nggak bisa dikeluarin, ini udah lagi badai nggak bisa nih gitu. Ya udah, itu kita break ya di jongkok sambil gimana caranya tenang gitu. Jadi kan biar anak-anak tuh kayak nggak emosian juga bang, namanya kena badai. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah abis ketiga kalau emang badai dirin tenda gitu. Ya udah kita ketiga nyari tempat nggak dapet bang karena full ya kan. Maju lagi tuh, pos 4. Nah kata Tole di situ aja tuh di bawah, jadi ada jalanan ke bawah gitu. Tempatnya Tole dulu 2 bulan di atas nanam pohon kan, dia bibit-bibit pohon kan di situ karena ada air kata Tole. Ya udah kita tindihin tenda segala macam. Nah rombongan yang celduk yang di belakang itu baru pada naik bang, dikit-dikit. Jadi kan banyak banget tuh pada bawa HT segala macam. Kita kan enggak. Itu posisinya maghrib, mau maghrib. Itu masih hujan badai bang, masih hujan badai. Kata Tole udah tenda dulu. Terus Faris ini namanya emosi ya, namanya emosi. Gue emosi, Jimmy emosi, terus Rifki juga emosi, semuanya emosi. Narik flashit ceritanya, terus si Faris gini-gini doang nih, nggak bantuin apa-apa, gini-gini doang. Karena kan tuh anak emang baru 2 kali naik gunung. Diteriakin sama Jimmy yang nggak pernah marah-marah. Lu bisa diam nggak? Gue ini lagi capek, dingin, ini mau cepet. Lu mau masuk apa kagak gitu? Lu diem aja deh lu di bawah gitu. Terus akhirnya kan gue bilang, tahu lu Riz, lu mendingan lu nggak usah ikut. Gue bilang begitu karena emosi kan. Ya guys, maaf guys gitu. Ya udah akhirnya gue selesain sama Jimmy ngitin flashit. Ya udah tuh ganti-gantian ke dalam tenda, buka baju segala macam. Takutnya kan memang kita kan kedinginan dari pos 2 kan sampai pos 4. Udah ganti baju segala macam. Nah rombongan yang dari Ciledug itu baru pada datang semua nih bang. Banyak nih cewek-cewek pada menggigil bang, kena kayak mau hipo gitu bang. Terus kita kan lagi pada ngangetin badan ya, bikin teh sama kopi ya, sama STMJ. Gue bilang begini, bang, cewek-cewek semuanya taruh sini dah, di dapur kita gitu, biar anget aja dulu gitu. Karena ini basah banget mereka gitu. Yaudah bang gitu. Nah panitia mereka mendirikan tenda tuh, cewek-ceweknya kata gue, lu kalau ada anduk kering, mendingan andukan gue gituin di tenda. Karena tenda gue kan ada 2, yang satu isi 2, yang satu isi 6 gitu. Udah segala macam kita masak Indomie yang cepet aja lah bang, yang cepet Indomie, makan segala macam, udah tidur nih. Ini nggak ada apa-apa nih, malam pertama nggak ada apa-apa karena malam pertama kena badai doang sama ya anak-anak yang Ciledug itu. Udah. Kira pagi itu anak-anak yang lain yang dari Ciledug yang bilang, bang samit. Gue udah bangun. Terus kata Tole, lu mau samit? Bil, enggak, gue gak mau samit gitu. Terus gue mikir lagi, Faris sekali naik gunung aja nggak samit, nggak pernah lihat puncak gitu. Udahlah, lu tolongin Le, gue bilang begitu. Terus kata Tole, ya udah iya. Tapi jam berapa? Gitu. Ya udah ntar aja. Tunggu anak-anak yang lain bangun, gue gituin. Karena kan gue stand-up kan sama Tole. Ya udah kata dia gitu. Bikin sarapan dulu deh, yuk. Udah bikin sarapan. Gue bikin sarapan sama Tole, masak nasi, Jimmy juga bantuin. Terus ya donatur gue juga ya tinggal masak apa gitu, kayak bercanda-bercanda gitu kan, namanya ngopi segala macam. Udah akhirnya gue nyeletuk, Riz, lu mau samit apa enggak? Ya mau guys, gue kan belum pernah samit gitu. Oke, yang mau samit siapa aja gitu. Itu posisi jam 11 bang, jam 11 siang. Ya udah sekalian air kata gue. Udah mereka ke atas, gue sendiri nih. Nah, kejanggalannya pertama tuh gue pas di tenda sendiri bang.
Gue ngopi, karena gue kan ngopinya kan nggak bisa yang sembarangan ya bang, yang bikin langsung dulu gitu. Gue nge-green dulu segala macam. Gue ngopi sambil ngeliatin gunung, enak banget gitu. Dan gue nggak pernah ngerokok, gue nggak ngerokok sama sekali, gue nge-vape juga. Udah segala macam, tiba-tiba mules bang, gitu. Ya udah, gue bawa bawa buat boker di belakang gitu kan. Nah ini semak-semak bang, semak-semak tinggi, belukar, pokoknya jaraknya jauh dari tenda. Dari tendanya si orang Ciledug juga lumayan jauh. Udah, gue boker, burung bang, tit gitu. Ya kata gue ya burung biasa aja gitu. Tapi ngelingkerin tenda gue doang. Kenapa? Cuma tenda gue gitu. Udah gue boker, ketika boker ada bunyi lagi bang dari atas gue, itu jatuh. Kayak jatuhnya tuh 3 meteran lah dari gue. Bohong sih, munafik banget nggak jiper. Gue jiper. Aduh, apaan tuh ya? Gitu. Jatuh kayak kepala duk gitu. Terus semak-semak yang belukar itu kayak gitu bang. Gue nggak ganggu, gue lagi boker. Gue nggak ganggu. Gue kira gue cepet-cepet segala macam, gue nggak ganggu. Sambil istighfar juga kan. Udah gue ke tenda, terus gue tutup tenda. Ya Allah, apaan itu ya? Gue nggak ganggu, gue nggak ganggu. Dah, burung lagi tuh bang dari tenda. Dan itu anak-anak kan harusnya dari jam, pokoknya perkiraan gue tuh jam 2:30 udah pada turun kan bang. Dari 4 ke pemancar paling berapa sih gitu. Walaupun sampai pemancar gitu. Nah, pas saat itu udah dalam tenda, gue menyebut nama Allah mulu kan tuh kayak istighfar mulu. Nah, anak-anak Ciledug pada turun nih bang, karena posisinya kan ini Minggu ya, Senin nggak boleh gitu. Pada prepare segala macam. Gue terus buka tenda, ada keramaian lagi nih ya kan, bang nggak turun gitu. Iya, nanti aja gitu kan. Besok bercanda gue gituin kan. Karena kan gue nggak enak juga kan. Bercanda. Oh kirain ini, ya udah ntar gue tungguin ya sampai bawah gitu. Pada turun bang, sepi tuh kosong. Cuma tenda lo doang tuh ya, berdua. Tenda gue doang, dua tenda doang. Ya kan gue tadinya rame lagi, terus jadi sepi lagi, jadi kayak anjir, apa lagi nih yang ada, apa lagi nih. Nah itu pas banget kabut-kabut tipis lagi tuh. Anak-anak turun, itu gue nungguin jam 5-an gitu. Nah ceritanya kenapa bisa lama, ini gue ceritain. Nah jadi Tole, Faris, Jimmy, Rifki sama si Oncom ini mereka bilang, yaudah sini gue yang ngambil air gitu. Tole dan Faris aja, tapi nah sisanya di pemancar. Si Jimmy, si Rifki sama si Tole, si Oncom di pemancar. Akhirnya Tole sama Faris cabut itu, ya kan? Cabut lewat heli. Terus Tole bilang sama si Faris, Riz, udah tunggu sini aja, deket kok. Gue turun ke bawah doang, gitu, ambil air doang. Oke, kata Faris gitu. Tungguin sama Faris di situ. Tole ke bawah, terus Faris bilang, gua nungguin Tole, Bil. Lu mau tahu berapa? Gua 2 jam nungguin dia. Katanya deket gitu. Oh, serius lu? Terus gue bilang sama Tole, kenapa Le? Gitu. Kenapa lu? Gila, gue disasarin cuy. Gitu. Kenapa emang? Kan lu sering di sini gitu. Gue disasarin sampai Puncak Sarip. Jauh bang. Iya. Jauh bang. Iya. Jauh, jaraknya jauh bang. Jauh banget. Nah, kenapa dia bisa disasarin? Dia bilang sama orang-orang base camp. Orang base camp bilang, emang mau nyampe puncak mana? Tole bilang, paling Puncak Sarip. Itu awalannya dia bilang dari base camp tuh. Dia sendiri tapi yang disasarin gitu. Akhirnya dia udah sampai Puncak Sarip. Terus dia nyebut juga tuh, istighfar juga, turun lagi. Tapi keadaannya tuh udah ngambil air bang, gitu. Dia bilang, udah ketemu Faris. Faris juga nyariin Tole ke bawah. Karena kata Faris, di bawah tuh ada kayak orang pendaki gitu loh.
kayak pendaki yang kayak jalannya cepet terus ngali ngobrol gitu. Terus kata Faris ngomong, ya bang, di mana bang gitu. Terus nggak ada. Ya udah akhirnya Tole sama Faris ke pemancar, anak-anak juga. Nah di pemancar juga kan ada lewatin batu gubuk ya bang. Nah itu si Oncom ngelihat di dalam batu itu ada mata yang merah gitu, ngelongok gitu. Pas disamperin sama Oncom nggak ada gitu. Akhirnya mereka nemu pendaki satu, dikasihlah logistiknya mereka kayak bubur kacang hijau. Turunlah ke bawah gitu. Tapi pas nyampe di tenda itu mukanya tuh nggak kayak ada pikiran gitu ya. Itu dia kayak nggak ada pikiran gitu. Jadinya gue pengen nanya tapi gue segan gitu. Gue juga mau cerita tadi kejadian gue segan juga. Nah kenapa gue bisa tahu cerita mereka ya karena mereka ngomong pas nanti gitu. Berarti pasti base camp itu yang ngomong tadi ya. Gitu. Terus ya udahlah kita masak dulu deh Pak. Itu gue keadaannya pas sendiri tuh gue masak beras bang. Udah masak beras karena kan sisa air gue emang buat beras doang kan. Ya udah gue masak beras. Terus Tole buat masak sop segala macam. Itu kejadiannya tuh sore. Nah Rifki, Oncom, Dimas tuh langsung tidur. Faris, gua, Tole enggak. Terus gue masak. Itu hujan bang, hujan angin lagi tuh sama kabut. Terus si Faris bilang gini, emang nggak ada ikan asin? Gitu, diomelin lah sama Tole. Lu gila ya gitu. Kalau ikan asin, lu mendingan lu aja deh yang masak gitu. Tapi jangan di tenda gua, digituin sama Tole. Karena memang nggak boleh kata Tole. Kalau mau ikan asin nanti pagi gitu. Gue juga. Nah, itu keadaannya yang gua nggak pernah ngerokok bang. Lu ngerokok. Tole pun ngomong, lu kok jadi ngerokok? Kok gua ngerokok? Gua kayak kaget sendiri gua ngerokok. Tapi enak gitu, gimana sih awal ya 2 tahun gak ngerokok gitu kan. Pasti kan pahit gitu kan. Ini enak gitu. Ya udah tuh awal-awal sebelah situ udah makanan jadi. Si siapa namanya? Rifki tidur tuh kayak ngigo terus bang. Terus panas mukanya, badannya segala macam panas. Terus Tole bilang kenapa gitu. Tahu nih ngigo mulu gitu. Ya udah bangunin, makanan udah jadi. Terus bangunin terus si Rifki bilang gini, gue mimpi gue jadi pasukan. Pasukannya zaman dahulu naik kuda, bawa kemben segala macam. Terus serba merah. Gua nggak berani ngomong karena kita kan udah tahu nih di base camp katanya udah nggak boleh hijau dan merah gitu kan. Karena ada kerajaan hijau dan merah. Habis itu ya udah kita lupain itu gitu. Kita lupain itu malam itu. Habis makan itu kan kita beres-beres lah ibaratnya. Mau nyuci juga nanggung banget kan ya. Karena kabutnya itu bang cuman jaraknya 1 meter. Itu gak kelihatan banget. Kilat, hujan gede, kabut. Ya udah. Kira kita tutup tenda masing-masing. Itu sekitar jam 11 malam bang. 11 malam bang. Gue inget banget. Hujan gede banget bang. Itu gede banget. Tahu kan ya? Sambaran kilat klasik siluet, ya kan, set gitu. Nah, gue agak merinding lagi nih kalau nyeritain. Pas ada kilat, itu sosoknya cewek, tinggi, rambutnya panjang, jadi kayak pas banget depan tenda gue. Tole pun melihat. Astagfirullahaladzim. Kan nginin gua, kan berdua kan sempit banget tuh tenda. Lu lihat, udah baca aja gitu. Ya udah. Nggak, dan itu nggak sekali bang, berkali-kali. Entah di sini, pokoknya
Ya kita kaget lah, shock gitu loh. Berdua shock ya. Astagfirullahaladzim. Yaudah, akhirnya tidurlah pelan-pelan. Tapi tidurnya tidur ayam gitu loh. Kayak tidur tapi gua mau lihat gitu. Terus kata Tole, gue lihat kali ya. Ya udah lihat, coba lihat. Gue berani tuh sama Tole buka tenda. Kagak ada bang, kagak ada apa-apa bang. Maksudnya ya kabut doang aja gitu. Kabut, ya udah. Hujan terus petir gitu doang. Udahlah tidurlah gitu. Tidur. Udah paginya kita bikin sarapan, habis bikin sarapan prepare cepet-cepet deh tuh. Karena kan itu Senin, ya kan? Jam 7:30. Balik, foto-foto masih biasa-biasa aja gitu. Nah, pas habis beres-beres itu ada nih salah satu temen gua, ya donatur juga sih, sama si Oncom. Karena kan mulut Jakarta banget nih. Oh, jadi ini merbabu via Tekelan, begini doang. Terus soalnya bilang, emang lo harus mau gimana gitu? Lu mau kayak Slamet gitu, Gunung Slamet, apa mau gimana gitu? Via Tekelan tuh udah via paling legend kata Tole gitu. Kalau lu tahu nih banyak peninggalan sejarahnya di sini kata Tole. Kayak candi segala macam. Lu tahu nggak ada candi di sini kata Tole. Tole juga emosi juga kan karena kan dia orang lama juga. Udah akhirnya bercanda lagi. Nah pas mau balik kita di tiga kedua itu kan lewatin savana tuh bang, ya kan. Nah di depan itu ada si Oncom, terus ada Tole, ada Rifki, ada Faris, sisa gua, Jimmy sama gua dan Jimmy paling belakang nih, belakang gua. Lewatlah kita, ada akasia kembar bang, pohon akasia kembar. Pohon akasia kembar itu kan berhadapan gini nih. Yang lain udah pada jauh nih, tinggal gua berdua. Kejadiannya pas gua lewat bang, ngeblank bang mata gua, dep, kayak kena stun gitu. Terus, ya udah gua nggak inget apa-apa. Tapi lo lihat? Nggak lihat apa, kayak ya udah gua nggak sadar, nggak sadar apa-apa. Nah ceritanya Jimmy, pas gua lewat akasia kembar itu, katanya gua ketawa-tawa, terus gua manjat-manjat pohonan. Minumnya dia dihabisin karena kan minumnya gue setengah botol liter aqua sama Jimmy satu aqua gitu, 1 liter. Gue ngabisin punya dia, gue minta rokoknya Jimmy dulu gitu. Pas sadar itu pas turunan untuk ke pos 2 gue sadar kayak cepet banget kata gue, perasaan gue baru turun tadi. Terus Jimmy bilang udah lanjut sono, kata Jimmy udah lanjut. Ya udah, gue lanjut, terus ya capek, tapi posisi badan gue capek bang. Gue buka carrier gue banting, gue duduk selonjoran, minta minum lagi, gue minta minum dong, minum. Soalnya anak-anak lagi pada masak bang, yang duluan tuh udah pada masak, udah prepare. Jimmy bilang sama gue, lu kenapa? Apanya sih? Aneh banget lu, dipanggil di atas kagak nengok-nengok lu. Tingkah lu kayak gitu lu, gitu gimana kata gue. Lu kocak banget sumpah kata. Mau tanah dilempar-lempar, terus manjat-manjat pohon kata dia gitu. Kacau lu kata dia. Udah, kira makanan mateng, gue mau diri bang. Mau diri nggak bisa bang. Mau diri nggak bisa. Gue paksa diri gitu kan di pos 2 kan ada pos lah ya, bener-bener pos tuh. Gue manjat, gue jatuh, dah. Terus Jimmy notice ya kan, lu kenapa? Kayaknya gue nggak bisa diri nih. Kenapa emang? Paha gue nggak berasa. Paha lu nggak berasa? Iya nggak berasa. Gue diri lagi, coba diangkat sama Jimmy. Terus diangkat jatuh bang, dah. Nah anak-anak nengok semuanya tuh, nengok belakang. Kenapa gitu? Gue nggak bisa diri nih.
Jangan bohong lu pada gitu. Lu jangan gitu Bil, nah itu mah keram kali, keram doang gitu. Gue bilang, gue ngangguk aja, iya keram ya. Ya udah iya. Karena kan di pos 2 kan emang kotor ya. Iya tangan juga kan kotor. Gue pengen makan juga kan. Jadi makan dulu lah gitu. Dan di posisinya makan tuh gue nyeret bang. Gue nggak bisa kuat diri. Gue nyeret, gue bersihin dulu, gue makan nasi bubur kacang hijau yang tadi dikasih gitu. Sama rendang, tapi si Paris beli rendang yang dijadi gitu. Udah makan, sisa itu doang tuh logistik. Kata gue ya udah kalau misalkan emang ini kalau emang ini keram, ya udah gue istirahat di kan. Ini istirahat udah sejam. Dan pada saat itu si Oncom sama si Rifki itu pengen ngejar bus bang, karena besokannya dia ada meeting. Ya udah kata gue nggak bisa nih gitu, gue nggak bisa gitu. selesai makan tuh beres-beres, gue nggak bisa diri. Tole bilang coba Bil paksa gitu. Gue udah paksa, gue nggak bisa. Kalau sakit gue masih berasa, tapi kalau misalkan ini gue tepuk nggak berasa gue gitu. Akhirnya gue bilang, mereka udah pada siap, Carol udah pada siap, tinggal gue yang nggak siap. Gue bilang begini, gue sadar, udah lu pada aja yang ke bawah, biarin gue tinggal di sini. Gituin. Gue ngomong gitu pada teriak dong, apalagi Tole, Jimmy, Faris, apalagi mereka itu kan. Apaan sih lu? Kita di sini bareng-bareng, ke atas bareng-bareng, turun harus bareng-bareng, kata dia gitu. Tapi ada hal lain, lu kan pada mau ngejar bus, udah duluan, gue gituin bang. Kalau misalkan emang gue nggak bisa ke bawah, tolong panggilin orang aja, gue gituin. Lu pada balik aja, gue gituin bang. Nggak bisa. Nah akhirnya Tole bawa Keril gua sama Depek, terus Paris Kerilnya sama Jimmy. Gua sama Faris digendong bang. Jadi gua digendong Paris itu sakit banget bang, sakit banget. Jadi kayak misalkan ini paha lu dijepit gitu bang. Yang aktif tuh cuman ini bang. Di sini mati rasa nih, sakit. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Ini jari kaki sama ini yang aktif gitu. Jadi kayak dikaretin paha lu terus direnggang gitu bang. Itu sakit banget. Sakitnya tuh di pinggul sini. Gue sadar tuh. Terus pas turun kata Faris, udah sabar ya, gue pelan-pelan juga nih gitu. Nah Faris ini nggak lolos akmil bang, akademi militer. Jadi fisiknya memang kuat banget. Digendong lah gue, digendong segala macam. Nah dari 2 ke 1 itu kan emang juga lumayan panjang juga kan bang. Di perjalanan gue minta turun, gue muntah bang. Muntahnya gue itu bukan muntah makanan, muntah kuning, kayak yang udah nggak ada makanan dan bau katanya. Terus gue minta rokok. Pas digendong Faris lagi, Faris bilang, lu berat banget gitu. Lu berat banget, sumpah. Lu muntah kuning, terus berbau, lu berat banget gitu. Ternyata pas kejadian gue muntah itu Tole bilang sama anak-anak, dan itu gue belum sadar juga kan. Tole bilang sama anak-anak, gue duluan ke bawah. Karena gue mau panggil orang base camp sama ranger buat nolongin gitu. Hari itu bang, katanya Tole lari. Ya fisiknya Tole emang kancil banget sih. Lari, terus pas sadar lagi gue pas digendong lagi sama Faris, udah sampai mana Riz? Gue bilang begitu. Udah guys tenang aja, gue pelan-pelan ini. Gitu. Tapi sakit banget Riz, tolongin gue, turunin gue. Gitu. Gue sadar tuh. Kenapa emangnya? Gitu. Udah turunin gue turun, gue ngerangkat. Namanya kan jalurnya kan begini kan bang ya. Gue ngerangkat bang. Ngerangkat tuh jalan jongkok lah. Jalan jongkok ke batu kecil aja. Gue capek. Dikatasin bang, Faris. Di batu doang aja ngangkat ke batu aja nggak bisa gue. Sampai segitunya gue. Akhirnya
muka anak-anak juga udah pada lelah gitu, udah pada panik. Terus gue nggak enak juga kan sama teman-teman gue yang masa gue ngerepotin sih. Baru kali ini loh gue naik gunung ngerepotin orang gituin. Kita jalan lagi, gue sambil jalan jongkok karena Faris juga kan lelah juga kan. Ada salah satu tulisan di tanah, kita juga ngeraba-raba tulisannya tuh tunggu gua ke bawah. Terus ada kayu, terus ada arah panah. Jadi ada 2 jalur gini kan. Yang bener tuh arah panahnya ke sini, bukan ke sini. Nah itu Tole bang, nandain. Udah sebelum pos 1 ada suara ranger. Di mana gitu. Akhirnya anak-anak pada bilang di sini gitu, di sini. Itu ranger sama orang basecamp tuh udah bawa perbekalan bang, minum, roti, indomie segala macam udah bawa perbekalan, udah prepare, banyak banget. 12 mah lebih lah orang tuh. Udah kira, terus ranger bilang kalau misalkan yang nggak kenapa-napa duluan, biar sama kita aja. Gitu. Akhirnya gue dibopong tuh bang, dibopong sama ranger. Itu step by step tuh bang. Jadi ganti-gantian gue nih kan namanya kan gue bilang direnggangin aja sakit. Ini step by stepnya kan banyak banget dan itu lari kan ibaratnya guncang-guncang gitu kan. Udah abis itu gue naik motor di pos 1. Pos 1 gue naik motor, anak-anak juga udah sampai pos 1. Gue ngeliat video gue sih, di videoin juga sama anak-anak gitu. Kayak bukan muka gue gitu loh, kayak bukan gue gitu. Kira gue sampai di base camp, Tole juga lagi ngerokok pada saat itu. Sejadi-jadinya gue nangis bang. Baru kali itu gue ke gunung nangis terus ngerepotin orang, baru kali itu. Terus Tole bilang, lu kenapa? Mungkin kalau nggak ada lu gue nggak ke bawah. Gue bilang gitu sama Tole. Gue bersyukur banget ada lu, gitu, gue gituin. Terus Tole bilang gini, sebenarnya ini kesalahan gue, kata Tole. Yang pertama, gue udah tahu via tekelan, udah panjang banget nih gue, udah hafal via tekelan. Tapi kenapa gue enggak ngasih tahu lu pada nggak boleh hijau dan merah? Itu kata Tole. Ya gue ya berdua nih cerita tuh udah sedih-sedihan gitu bang, kayak enggak lu nggak salah, gue yang salah kata Tole. Enggak lu yang salah. Saling salahin salah ya? Iya betul. Akhirnya datanglah kuncen bang. Kuncen via tekelan. Dia bacain air gitu, gue disuruh minum. Terus KTP gue dilihat. Kalau misalkan maghrib nggak sembuh, tolong telepon saya. Telepon si Kuncen? Telepon orang basecamp. Orang basecamp. Iya, kuncennya bilang kalau memang gue nggak sembuh, orang basecamp telepon si Kuncen. Karena posisinya itu lagi ada tahlilan. Itu, gue ditinggal lah. Habis minta rokok, tidur gue. Itu masih sakit, masih nggak bisa ngapa-ngapain bang, nggak bisa diri segala macam. Anak-anak tuh datang dari 1 ke base camp itu hampir mau maghrib, terus pada kepo kan, kenapa? Terus Tole bilang enggak kenapa-napa. Gue juga bilang enggak kenapa-napa. Akhirnya kuncenan yang nelfon duluan nih ke base camp. Itu Mas Billy bersih dulu. Kalau udah maghrib, sholat. Walaupun tayamum. Akhirnya Tole bilang, Bil, bersih ya? Oke. Gue dibopong tuh bang sama Jimmy, sama Faris ke kamar mandi. Gue bersih, bawa salinan segala macam, dibopong lagi ke tempat base camp. Terus itu si Tole bilang, udah gue imamin, lu jadi mamun gue. Gue duduk bang, posisinya gue selonjoran, gue duduk. Gitu. Abis gue sholat, itu berat banget bang, kayak ditusuk gitu loh, pakai siku
tapi lu diteken gitu ini kanan gua. Kata gua, ini sakit banget nih, sakit banget. Sumpah sakit banget. Kenapa Bil? Kenapa? Enggak, ini gua sakit banget. Dipijitin lah sama anak-anak, sakit banget. Dikasihin hot cream lah segala macem ya kan. Pindah bang kepala. Berat banget bang, kayak ketumpukan beras gitu loh kepala gua. Berat banget. Nah pas udah itu muntah lah gua. Ya muntahnya muntah makanan nih. Udah muntah makanan nih. Bukan kuning lagi. Kuning lagi. Nah, si Kuncen nelfon. Coba ada air teh. Dia nggak tahu lah dibacain apa gitu. Suruh minum gua. Cerah bang mata gua. Kayak awal sebelum sebelum melewatin akasia kembar, ya cerah aja gitu. Terus gue diri, ntar ada videonya. Gue diri. Udah sih kalau barang rumah. Gue diri bang, jalan gue bang. Iya, kalau medis logisnya apa ya? Gitu kan. Gue bilang kalau medis logisnya apa ya? Sampai gue nggak bisa diri, sampai gue nggak bisa jalan. Apakah itu kram? Tapi kalau kram nggak mungkin nih, cuman ini doang. Pasti kan sekujur bawah dong. Juga, ya. Jari juga kan pasti kan kram. Gitu. Walau alam nih, gue percaya sama gituan gitu. Nah sebelum anak-anak datang, ternyata Kuncenda bilang nih sama gue sama Tole, kamu itu disukain sama putrinya. Iya, jadi ada 2 kerajaan nih, kerajaan hijau sama kerajaan merah. Kalau kita bawa merah, hijau nggak senang. Kalau kita bawa hijau, merah nggak senang bang. Tapi kita bawa dua-duanya, iya kan? Yang cover merah, terus depek juga hijau. Putrinya ini yang hijau bang. Gitu. Nah, si Rifki yang tadinya ngigo di atas, yang ngigo dia jadi, yang mimpinya dia jadi pasukan merah, nggak seneng ternyata sama gue. Dia mau nyerang gue, kayak gitu. Nggak seneng sama gue, makanya dilindungin katanya. Gue nggak boleh turun dari Gunung Merbabu. Iya, gue nggak boleh turun, kata si Kuncen. Wah, gue ceritanya make sense nih sama ceritanya Rifki. Oh gitu ya. Tole juga bilang, ya sebenarnya Bil, minggu lalu kata orang basecamp, ada orang Bekasi sampai lumpuh total. Dan itu penjemputannya itu di atas pos 4. Oh, jauh itu. Jauh, makanya pas jemput gue udah pada prepare. Iya. Gitu. Nah orang Bekasi itu dari sini bang, sini juga. Paha juga. Baru ke kaki. Dia nginep seharian di base camp ke kaki. Pas nginep pas kedua hari kan ke ke rumah sakit terdekat, ke klinik terdekat. Itu pas diperiksa nggak ada apa-apa tuh orang Bekasi. Nggak ada medisnya. Ketiga hari keluarganya nelfon dari Bekasi. Ya udah pakai ambulan ke Bekasi biar dirawat di Bekasi. Jangan di kampung orang. Pas pas jalan tol, keluar pintu tol apa sih namanya gue lupa. Itu diri bang di dalam ambulan. Dan itu real. Jadi selepas tol itu udah diri dia. Keluar dari areanya kali ya. Iya itu dia. Makanya Kuncennya bilang sama gue, kalau gue nginep pada saat itu kita juga ngejar bis juga kan, bisa malam juga kan jam 10-an kan. Kalau gue nginep, otomatis dibalik lagi. Bisa jadi gue yang lumpuh juga. Gitu. Kata Kuncennya, sosoknya ini putri, bawahnya ular bang. Yang suka sama lo itu? Iya, ular. Oke. Terus dia ngelilit kan, ngelilit gue. Di area paha tadi? Di area paha. Gitu. Lu inget gak tadi ada gue bilang gue boker, terus di semak-semak kayak ular gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah siluet bang. Nih gue merinding lagi. Siluet yang petir? Siluet yang gue sama Tole petir. Yang beberapa kali. Nah itu dari situlah kejadiannya itu bang. Sampai akhirnya balik ke Ciledug aman tuh ya?
Aman bang. Setelah lu minum teh diobatin sama aman bang, aman. gitu ya. Gua di bus aja gua bisa begini. Serius. Ke atas-atas sombong banget gua. Bisa nih gua gitu, sombong, serius. Kepala di bawah gitu. Ya orang Sedung mah sombong-sombong bang, nggak kenal macet tuh. Minum dulu, silakan Bang Billy, silakan. Oke. Gitu sih bang cerita gue. Iya, gitu. ya. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Billy nih saat naik Gunung Merbabu gitu kan. Emang setiap jalur pendakian punya mitosnya tersendiri, Betul. punya larangannya tersendiri. Betul. Gitu kan. Kita sebagai pendaki ya udah hargain aja gitu Betul. kan. Nah, tapi kan nggak cuma Gunung Merbabu ya yang nggak boleh pakaian atribut ini. Betul, betul. Kalau nggak salah Lawu juga hijau. Tapi ini Merbabu merah dan hijau. Betul. Kalau Gunung Sumbing lewat Bowongso hitam. Hitam, ya kan? benar. Terus gunung mana lagi? Kayaknya hijau, merah, hitam. Pokoknya adalah yang kayak atribut gitu ya. Oke. Nah, kita jangan kegaib dulu nih, gitu kan? Ya kan? Iya kan? Kalau itu ya warga situ aja masih mempercayai itu, ya Betul, udah betul. kita nggak banyak komentar. Betul, gitu kan? betul. Sebagai kita yang awam kan, kayaknya nggak bisa banget. Kira-kira apa ya? Ya kan? Iya. Gue nggak punya kalian ya kan? Iya, Sebagai, iya. ya udah pure pendaki aja ya. Betul, betul. Logikanya teman-teman semua nih kalau hijau gue sepakat deh. Karena kan banyak tumbuhan ya, takutnya misalnya amit-amit kesasar kita sulit ditemukan. Kalau merah justru lebih kelihatan. Iya, ya kan? Kalau mentereng misalnya nyasar kan. merah, orange, makanya Betul. atribut pendaki tuh mentereng-mentereng Wah, tuh. Ya kan? kacau. Ijo stabilo. Hijau stabilo, Iya kan? kuning, Kuning. ada yang magenta, pink Iya. gitu kan. Kalau kita lihat dipakai di sehari-hari kayak norak banget loh. Iya, Tapi betul. di gunung banyak fungsinya Betul, tuh betul, gitu betul. kan ya. Ada juga yang kayak relay hitam, list-list itu orange nyala tuh Betul, kalau sinar betul, gitu kan betul, ya. betul. Oke. Nah, kalau yang merah ini gue belum tahu nih, ya kan? Apa gitu kan. Tapi kalau hijau oke lah. Tapi misalkan ke hal-hal gaibnya, mungkin warga lereng Gunung Merbabu banyak juga yang komentar biasanya nih. Iya. Biar kita tahu apa yang dimaksud kerajaan merah dan kerajaan hijau. Iya. Nah, dijelasin nggak Mas Kuncen bahwasanya merah itu apa, hijau apa? Enggak, cuman ada dua kerajaan aja, merah dan hijau gitu. Jadi ketika kita memakai salah satu atributnya, misalkan merah, kita merah, nanti yang nggak suka hijau. Dan gitu pun sebaliknya. Gitu pun sebaliknya. Kalau misalkan dua-duanya dipakai, Ya itu dia, bentrok tuh ya kan. Gimana Merah, tuh? Gua hijau. dua tuh, Iya. ya kan? Gua ada hijau, ada merah, ayo. Iya, Bentrok tuh. iya, Ternyata bentroknya yang satunya di mimpi, yang satunya kena di gua. oke. Jadi untuk para apa namanya brand-brand outdoor jangan marah ini ya. Karena Indonesia banyak nih. Iya, itu mitos dan Iya. kepercayaan itu kan ya patut kita hargai aja Betul, gitu betul, kan. betul, betul. Saya nggak boleh. Oh yaudah ya yang merah yang kita bawa. Kayak misalnya logikanya tadi hijau terus Gunung Sumbing via Bowongso juga kenapa nggak boleh pakai hitam karena kan kebuka kena sinar matahari ngerasa badan Betul, panas gitu kan. betul. Tapi terlebih tuh ya kita nggak usah komentar banyak-banyak, kita nggak tahu gitu kan ya. Nah terus kemudian masalah yang logistik juga sih. Iya. Tadi kan lo sempat beli situ, gue juga sepakat juga sih. Ada tujuannya juga ketika logistik kayak sayur-sayuran kita beli di situ. Pertama fresh ya Betul. kan. Yang kedua kita membantu perekonomian warga situ Betul lah. Gitu sekali. kan. Kecuali misalnya teman-teman bawa rendang, silakan dari rumah. Iya. Jadi tinggal angetin. Ya Iya, kan? Tapi kalau sayuran kan masuk bagasi mobil panas kan Betul, nggak enak betul, juga betul, gitu betul, ya. betul. Kita belilah di situlah gitu. Entah itu apa kayak bawang merah, bawang putih gitu kan. Warga tuh seneng banget. Seneng gitu, banget, kadang Bang. pendaki Sumpah seneng gitu banget, kan ya. seneng Oke. Nah terus kemudian yang ada satu yang belum kejawab nih, ransel yang nggak boleh dibuka tuh kira-kira apa isinya? Dan kenapa nggak boleh dibuka? Kan sempat pembagian logistik iya, tuh gitu. Jadi si Oncom ini, Oh yang punya oncom ya? ya si Oncom ini Bawa oncom? enggak dong, enggak dong. Emang sifatnya kayak Oncom gitu. Oncom. Iya, sifatnya kayak Oncom. Jadi orangnya ini memang nggak mau diutak-atik bang orangnya. Di dalamnya itu ada ya tadi tenda 6, terus nestingnya dia, terus pokoknya peralatan-peralatan dia yang dibawa lah gitu. Jadi nggak mau dibagi. Oh. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapanya, ya karena dia nggak mau barang pribadi dia tuh mental gitu. Iya, kayak gue juga sih kayak gitu. Iya ketika Iya. packing jebret, ya packingan gue nih gitu kan nih. Dalam artian bukan bawa yang aneh-aneh gitu kan. Cuman salahnya adalah over, ya kan. Dia nggak bisa apa namanya? Tubuhnya dia lah, ya kan. Ada Nggak perhitungannya juga kan itu kan. Oke.
Berarti udah kejawab tuh, emang biasanya para pendaki juga yang udah pegang sendiri, jangan nih, gue udah packing nih. Iya. Padahal kalau dibuka tuh masih bisa tuh maksudnya. Egois banget sumpah, egois banget. Iya. Kadang ada Udah nih juga- udah berat nih. Iya kan atas itu kan Enteng. masih bisa diisi ya, yang bagian yang seret gitu kan. Sama dia tuh setengah ransel tuh udah dibutuh tuh. Gue buka, ini bisa, gue bilang ini bisa nih. Bisa kan? Tambahin tisu kayak Iya, apa kayak. melon bisa. Iya. Enggak, gue udah penuh. Wah, mas otak tuh bilang. Gue paling gak seneng tuh. Masalahnya semua dia penuh nih, kecuali belum penuh kan ya kan. Nah itu pasti ada kekonyolan lah gitu kan ya. Nah terus kemudian kan sempet dikasih tahu merah sama hijau. Iya. Tapi pertanyaan gue yang sederhana, kenapa pas itu lo masih tetap naik merah sama hijau ke Merbabu? Kan Apa? tadi kan awalnya kan gue memang nggak dengar ya. Gue ke warung. briefingnya itu ya? Gue ke warung untuk ambil makanan tuh bang. Awalannya. Yang dengar itu Rifki, Oncom, Faris, Tole, gua sama Jimmy itu Jimmy lagi prepare untuk sepatunya, bersihin sepatunya. Tole sama gua ngambil makanan. Gitu. Ngebriefnya itu mereka bilangnya pas mau jalan. Oh mau jalan. Iya pas mau jalan. Itunya ya. Oke. Nah, Tole pun nggak ngomong gitu, nggak ngomong dari awal kita berangkat pun gitu. ya. Terus kemudian nih boker nih, ya kan? Boker di gunung tuh asik banget. Wah, teman-teman semua. kacau Ya kawan. kan? Bagi teman-teman semua yang belum boker gunung, Boker lah. sekarang juga. Karena asik banget bawa sambil ngerokok, ya kan. Kadang ketusuk rumput, kadang penuh geser lah gitu. Terus seninya tuh di situ sebenarnya, bukan tidurnya ya kalau di bokernya sih gitu. Nah, pasti kan siap boker kan punya spotnya masing-masing. Betul. Ya kan? Terus kemudian yang tadi lo bilang tuh ada kayak suara burung yang Iya. kok tit gitu ya. Takutnya dipotong-potong Burung sama apa editor, ya Bang. namanya? Kayak gitulah gitu kan, yang kalau kita dengar malam tuh kayak merinding betul, gitu kan. betul, Nah, betul. kan tadi kayak sempet kayak jatuh tuh. Kira-kira misalkan itu burung, jatuh secara tiba-tiba, masuk logika nggak sih? Misalkan burung, kecuali di bawah mungkin ada sniper gitu kan. Nggak logika sih bang, nggak logika. Kalau menurut gue ya. Pasti kan dia Ya. ada bunyinya dia itu bukan nabrak apa dulu. Tapi kan gini ya, kalau misal logika juga disama-samain logika, burung kalau jatuh seberapa kenceng bunyinya? Dan dia nggak langsung jatuh deb gini. Iya. Kalau nggak ditembak, pasti kan dia manuver Ini dulu kan. kan gue bilang jatuhnya itu kayak kepala bang, kayak kepala, duk, baru tuh ilalang kayak. Oh, oke. Gitu. Berarti bukan burung yang itu ya. Bukan, Kambing juga iya. paling kalau jatuh juga nggak kayak duk gitu tuh kan. Iya kan. Paling gimana sih Ya elah. kita contohin Set suara. gitu doang kali. Set Jadi gitu. kita dubbing sound effect ya. Iya. Oke. Oh itu ada burung tuh, iya tuh. Ada ya? Enggak ada jalak Bali tuh. Ada ya? Dilindungi jadi bikin fosil tuh. Ya kan bener kan? Oh iya tuh. Iya bener tuh. gue mah. Coba aja jatuhin berapa kencang sih, ya kan? Iya. Terus kemudian kita jadi misteri lah itu apalah gitu kan, karena Bang Billy juga nggak sempet Nggak. ngecek juga kayaknya ngapain juga Ya bohong bang kalau nggak jiper mah bang. jiper pasti jiper karena setiap orang tuh punya rasa takut Iya beda-beda kan? tuh Iya gitu kan? Kayak ditinggal sendirian ke puncak juga pasti ada ya rasa takut Pasti, gitu kan pasti, ya. pasti. Walaupun nggak ada kejadian apa-apa dan siang pagi Iya, ya kan. betul. Nah terus kemudian yang pengen gue tanyain itu yang Tole nih. Yep. Tole kan udah lama di Gunung Merbabu nih kan, yang tadi lo bilang sampai 2 bulan yang penanaman pohon itu gitu kan, tuh kalau nggak salah sempet di media sosial juga ada. Tuh dia, berita dia gitu kan, si Tole ini gitu kan nih. Nah, Tole cerita nggak pas ngambil air tuh dia nyasarnya gara-gara apa sih sebenarnya? Nah dia pernah dia cerita, jadi nyasarnya itu ketika kan dia udah ngambil air. Berarti udah di mata air nih, udah ngambil nih. Udah ngambil nih, Ah. udah 4 botol nih, ya kan? Ini dua gitu. Entah dia lupa jalur, Karena kecapean, ke Faris kah atau kemana nih? Kan ada 3 jalur bang, kayak naik, ntar ada cabang, naik ada ke cabang. Nah, kemungkinan Tole nggak ngambil jalur buat Faris. Makanya gue tembusannya ke Puncak Sarip. Itu dia. Tapi iya. nggak sadar, dianya nggak sadar, Tole nggak sadar. nggak sadar. Nggak sadar, Tole nggak sadar. Oh
iya juga sih misalkan. Tole kayak nggak ngeliat jalurnya Paris gitu loh, katanya dia. Toh misalkan sadar, kita lagi misalkan sadar, ya kan, dia ngambilnya bukan ke jalur Faris nih, pasti kan kok lama banget ya, beda nih, pasti dia akan titik lagi, ngambil sini, ya kan, logika. Betul, berlogika. Tapi ini entah ada something di situ ya, kita nggak ada yang tahu Kita ya. juga nggak tahu, Ya kan? gue juga nggak tahu, karena Misteri kan lah. awalannya Tole ngomong sama orang Basecamp, walaupun itu guyon ya, ya paling puncak Sarif katanya gitu kata Tole. Oke, dan ini di puncak Gunung Merbabu ada beberapa puncak ya, puncak Sarif, Kenteng Songo, Betul. sama Trimulasi ya, apa namanya? Bukan. Aduh lupa gue. Pokoknya itu deh. Triwelas ya? Trimulasi, aduh lupa gue, lupa. Triwulan, iya. Iya pokoknya itulah ya, nanti teman-teman searching sendiri lah. Buat PR nanti besok kumpulin. Komen aja. Nah terus kemudian kan mohon maaf yang balik lagi yang lumpuh nih bang. Titik poinnya kan di sini nih. Yep. Awal mulanya kan di pohon akasia kembar tuh. Betul. Ya kan ya. Nah abang sempat nanya ke ranger atau ke kuncen. Kira-kira ada apa sih di pohon kembar akasia ini gitu. Soalnya kan awal mulanya yang abang rasain di situ kan. Tiba-tiba blank. Kayak kena stun gitu. Kan kalau mitosnya adalah pohon akasia kembarnya itu adalah pintu gerbang buat para makhluk gaib. Oke, itu mitosnya. Mitosnya. Dan abang juga awal mulai dari situ ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman semua yang naik Gunung Merbabu via Tekelan terus tahu tentang akasia ini kembar gitu ya, pasti ngelewatin kalau Tekelan sih nggak mungkin. Kalau nggak ngelewatin berarti lo nyasar tuh. Kalau nggak ngelewatin berarti lu nggak tahu akasia kembar. Iya. Ya, sama dua kemungkinan berarti lo nggak tahu pohon akasia Iya, mana. akasia nggak tahu. Mana naik gunung yang aja. mana ya gitu, yang mana ya gitu. Yang mana pohon? Gua ada videonya kok, gua ada gitu. videonya, Iya, gua ada akasia videonya. tuh Pas gampang pas aja. ini, pas akasia Jadi kembar gitu, tuh. mungkin teman-teman semua juga yang lewat akasia kembar itu lewat Merbabu via Tekelan ngalamin sesuatu, silahkan komentar juga gitu Iya, kan iya, ya. iya. Nah, misalkan teman-teman semua juga yang kayak apa ya, melanggar lah kita bilang Betul. ya. Yang tadi kamera sama hijau terus ngalamin apa silahkan komentar juga. Betul, Biasanya betul. pasti beda-beda nih versinya nih gitu kan ya. Nah, terus kemudian nih Bang, sampai kira lumpuh, Tole turun ke bawah, Yap. pihak ranger naik langsung gercep, berarti kan Tole juga gercep turun kan? Asli. Langsung ini patut dicontoh juga sih untuk para petugas-petugas rangers nih kan. Kacau sih. Bukan rangers ya, ranger. Petugas Rangers beda lagi tuh pahlawan. Oh, Apa Rangers, tadi? Oh, pahlawan. ya kan? Rangers ya. Ranger ini ke situ gitu kan, gercep nih, nih kan. Dan pasti gue yakin banget pihak ranger pun nggak mau ada kejadian kayak gini, evakuasi dong jatuhnya kan. Betul. Dan ya semoga aja nih para ranger-ranger yang ketika dapat laporan dari kelompoknya mungkin Pak teman saya di sana karena kayak nanti jangan lah gitu. Ini patut contoh juga nih ya kan pihak ranger ini. Terlepas dari misalkan Tole udah kenal, takutnya karena udah kenal gercep. Tapi ini pelayanan yang top banget Mantep sih. banget, emang mantep banget, gitu mantep kan. banget. Tapi jangan sampai teman-teman semua dievakuasi sama petugas. Nah Jangan itu dong, gitu jangan kan. dong, jangan dong, Nanti jangan dong. kalau di evakuasi sama petugas berarti ada nggak beres dalam pendakian itu. Betul, Itu aja betul, sih simpelnya. betul. Nah, akhirnya tadi udah dievakuasi turun di base camp, cita-cita biasa tuh. Betul. Pendaki itu nggak mungkin langsung base camp makan, diem, ngerokok, nggak mungkin. nggak mungkin. Pasti cita-cita kadang evaluasi dikit Betul, ya kan. betul. Kadang cerita kekonyolan gitu kan ya. Kebodohan. Gitu kan. Nah, nyampe di base camp ternyata langsung manggil kuncen. Yang manggil kuncen tuh siapa emang kalau boleh tahu? Orang base camp. Orang base camp. orang base camp. Oke, berarti kayak seakan-akan kalau misalnya ada sesuatu yang nggak masuk ke logika, langsung telepon. Betul. Oke, ternyata menurut kuncen ini yang tadi dibilang di awal tuh ya, kayak disukain sama yang Putri Hijau. Putri Hijau gitu kan, kerajaan hijau. Nah, ini jadi tanya juga di nanti gue searching deh kira-kira dulunya di Gunung Merbabu ini ada bekas kerajaan apa? Biasa kan gitu ya. Nah, yang gue bilang tadi kan Tole yang pas debat sama Rifki sama Oncom. Lu nggak tahu, lu aja nggak tahu kan di sini ada situs gitu. Iya. Ada peninggalan Peninggalannya candi-candi gitu ya. Oke, terus kemudian dibaca-bacain, ya layaknya kita kalau teman-teman lihat deh gitu kan, dikasih minum, kasih apa gitu kan nih. Sampai akhirnya tiba-tiba nih sembuh nih. sembuh Iya gitu, kan? pas sholat, abis sholat. Logikanya bener juga sih misalkan. Yang gue tahu nih, yang setahu gue misalkan kram tuh saat misalkan kram ya sampai ke bawah tuh. Iya biasanya kan? ya, Iya kan? biasanya. Kalau jadi kayak misalkan kan paha lo nih nggak ada rasa, ya kan? Kayak kalau
ilmu kedokteran tuh kayak disuntik bius gitu ya kan. Betul Kayak gitu kan, lo cubit juga nggak ada rasa bias, tuh. Iya kayak gitu kan. Tapi bawahnya aktif. Oke. Nah, lo sempet ini nggak ketika sembuh nyampe rumah, gue penasaran nih gitu kan. Gue pakai ronsen, diagnosanya apa sih? Apa ya udah cukup, gue nggak mau mengungkit masa lalu deh gitu. Kalau gue tipikal orang yang nggak mau ngungkit sih bang, kayak apakah ini medis? Enggak gitu. Ya gue juga nanya, emang ada ya lumpuh di paha doang? Emang ada ya? Gue bilang gitu. Karena kan dicubit pun nggak berasa bang, nggak dipukul pun nggak berasa. Misalkan ada pun apa ya, gitu kan, itu dia itu kan dia. Teman-teman semua yang tahu medis silahkan komentar gitu kan ya. Nah kayak sama aja sih, kayak gue pernah patah kan ini kaki nih, kena jatuh. Hasil gue nggak ke kedokteran tuh, tapi ke ahli tulang tuh. Misalkan gue ronsen, pasti kata dokter nggak boleh naik gunung lagi nih. Oke. Pasti kan. Tapi kan gue rasa aman kok gitu aja. kan. Kecuali main bola gue kagak dah, karena kan kenceng aduh, naik gunung, ya kan? Alhamdulillah nggak ada masalah sih. Terima kasih ahli patah tulang. Nah bang, misalkan nih temen ke 5 temen lo, si Tole, Oncom, Paris, Rifki, sama tuh lagi Jimmy. Apa yang lo pengen sampein? Karena udah kayaknya si 5 temen lo ini yang tadi lo bilang, lo turun aja. Tinggal gue di sini, tapi mereka kekeh, kita naik bareng, turun bareng. Apa yang lo sampein ke teman-teman lo? Kalau gue berterima kasihnya dulu, ya pertama mungkin buat Tole, Jimmy, Faris, karena apa ya? Kalau Jimmy defender bang, jadi ketika lo butuh gue ada. Oke. Nah, kalau Tole ketika urgent baru dia turun. Tapi kalau misalkan yang Faris, ya cuma stay aja gitu. Kayak gue berterima kasih banget. Kalau nggak ada Tole pun, mungkin gue nggak cepet juga sampai bawah aja kan. Petugas juga nggak cepet langsung juga ya. Gitu. Terus kalau misalkan nggak ada Faris, mungkin gue nggak digendong. Iya. Gitu. Kalau nggak ada Oncom, mungkin lo nggak makan karena nggak ada Oncom. Kalau nggak ada Jimmy, mungkin gue nggak tahu di belakang gue ada apa gitu. Pasti. Karena kan Jimmy paling belakang kan. Iya. Kecuali Jimmy depan gue, mungkin gue hilang. Oke. Ya nggak sih? Dan misalkan petugas basecamp ini nonton, apa yang lo pengen sampein? Buat petugas basecamp sama Ranger yang udah nolong saya gitu, terima kasih. Ya mungkin kisah yang saya dapat mungkin lagi apesnya, ya kan. Tapi orang basecamp Via Tekelan itu the best banget, bagus banget. Maksudnya dalam segi kebersihan di basecamp bagus, responnya juga responsif ya. Terus humble juga sama pengunjung gitu. Iya, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Billy saat naik Gunung Merbabu. Emang siapa sih pendaki yang ketika naik gunung ngalamin kayak gini? Siapa yang mau? Sama pihak Ranger juga. Siapa sih Ranger yang mau ketika ada evakuasi, ya kan? Gak mau juga kan dia kan? Jadi inilah fungsinya sama-sama saling ngingetin gitu kan, ketika kayak gini ngingetin, saling support juga tadi satu timnya. Kalau misalkan tadi yang timnya keras kepala juga, gue tinggalin gue ada meeting besok, gue ada pengen istirahat gitu kan ya. Ini kerjasama yang baik sih antara kelompoknya, antara petugas base campnya dan lain sebagai masyarakatnya gitu kan, yang nggak bisa dihilangin gitu ya. Oke, kita doakan semoga Bang Billy ini sehat terus bang ya. Amin, amin abang. Gitu kan ya. Begitupun juga teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Billy ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Merbabu terutama Via Tekelan gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Billy, thank you. Oke, Bang. Terima kasih. Bungkus.